어디야 밥은 잘자 baby 자기 여보 보고 싶 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini dibuat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia, Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi, Semester 1 Tahun Pelajaran 2022-2023. Dosen pengampu Ibu Arlis Muryani MPD, Universitas IFET Semarang. Baiklah teman-teman mahasiswa, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, sebelum masuk pada penjelasan bahasa Indonesia yang baik dan benar, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Argi Al-Furqan Muntaha, NPM 3622110031, Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi. Sekilas tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa resmi. Sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi, bahasa Indonesia memiliki fungsi yang sangat banyak. Salah satunya adalah bahasa Indonesia digunakan dalam acara resmi dan ruang publik. Publik itu sendiri bermakna umum atau siapa saja. Ruang publik di Indonesia merupakan ruang umum atau ruang untuk siapa saja, khususnya masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa. Karena masyarakat Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, bahasa Indonesia harus mengisi ruang-ruang publik. Untuk itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar, yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam berbahasa Indonesia. Apa itu bahasa Indonesia yang baik dan benar? Jadi, teman-teman mahasiswa, bahasa Indonesia yang baik belum tentu benar. Begitupun sebaliknya, bahasa Indonesia yang benar belum tentu baik. Maksudnya, bahasa Indonesia yang baik belum tentu sesuai dengan kaidah bahasa atau belum tentu bahasa tersebut baku. Dan bahasa Indonesia yang benar belum tentu baik dalam pengimplementasiannya atau tidak sesuai dengan konteks berbahasa yang selaras dengan nilai sosial masyarakat. Di materi penjelasan bahasa Indonesia yang baik dan bahasa Indonesia yang benar, saya akan membaginya dalam dua pembahasan. Yang pertama, bahasa Indonesia yang baik. Berbahasa Indonesia yang baik berarti bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan konteks berbahasa yang selaras dengan nilai sosial masyarakat. Berbahasa Indonesia juga memiliki arti sesuai dengan situasi komunikasi, baik formal dan informal. Bahasa Indonesia yang baik. Contoh percakapan bahasa Indonesia yang baik tapi tidak benar. Percakapan ini terjadi di pasar. Pembeli, Pak, rambutan sekilo berapa? Penjual, 20.000. Pembeli, ya udah, bungkusin 2 kilo ya Pak. Percakapan tersebut mudah dimengerti. Percakapan tadi sudah bisa dikatakan bahasa Indonesia yang baik tapi tidak benar. Mengapa demikian? Mengapa percakapan tadi bisa dikatakan baik namun tidak benar? Karena percakapan tersebut tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baku atau tidak menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah berbahasa Indonesia. Adapun contoh percakapan bahasa Indonesia yang benar tapi tidak baik, sama seperti yang pertama,
percakapan ini terjadi di pasar. Pembeli: Bapak, berapakah harga 1 kilo rambutan? Penjual: Rp20.000. Pembeli: Baiklah, saya membeli 2 kilo, Pak. Mengapa percakapan tadi bisa dikatakan percakapan yang benar tetapi tidak baik? Karena percakapan baku tadi terjadi secara informal. Sangatlah aneh jika kita menggunakan bahasa Indonesia yang baku pada saat tawar-menawar dagangan di pasar. Sangat aneh, bukan? Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu bahasa Indonesia yang benar. Berbahasa Indonesia yang benar berarti bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau aturan berbahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah. Kaidah tata bahasa dan kaidah pembentukan istilah berkaitan dengan bahasa Indonesia, lisan dan tulis. Bahasa Indonesia yang benar. Contoh percakapan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Percakapan ini terjadi di kampus. Laila: Mohon izin Bapak, materi ini sudah disampaikan pada minggu lalu. Dosen: Baiklah Laila, terima kasih sudah mengingatkan saya. Percakapan tersebut sudah bisa dikatakan baik dan benar. Dikatakan baik karena Laila berbicara dengan dosennya di ruang lingkup formal atau lingkungan kampus. Dikatakan benar karena sudah memenuhi kaidah-kaidah dalam berbahasa Indonesia. Apakah bahasa Indonesia yang baik dan benar hanya mencakup percakapan saja? Jawabannya tentu saja tidak. Dalam penulisan, kita juga harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam tulisan, contohnya seperti surat resmi atau surat dinas. Menurut KBBI, surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi, maupun organisasi. Misalnya, undangan surat edaran, surat pemberitahuan, dan lain sebagainya. Apakah hanya surat resmi saja? Jawabannya tentu saja tidak. Tidak hanya surat resmi, media cetak yang bersifat informasi juga harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kesimpulannya, bahasa Indonesia yang baik dan benar bukanlah suatu yang rumit, akan tetapi juga tidak sederhana. Pengutamaan bahasa Indonesia juga tidak kalah pentingnya, namun bukan berarti kita menggunakan bahasa Indonesia seadanya. Sebab pada suatu saat kita akan berada pada situasi yang memerlukan penggunaan bahasa Indonesia dalam ragam atau laras tertentu. Oleh karena itu, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini adalah berbagai referensi yang saya ambil untuk pembuatan video tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon kritik dan sarannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. See you next time and bye-bye.